Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Megawangi, mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di video kali ini, saya akan memaparkan hasil resum saya dari materi yang telah disampaikan pada PPAK 2021. Day 1. Materi pertama disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin MAG. Mahasiswa mampu mengupayakan diri dengan bermental spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan. Indikator orang yang memiliki mental spiritual antara lain 1. Berpikir ilmiah. Pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan. Mengingat notaben kampus kita, yaitu kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, yang memiliki semangat dan cita-cita menegakkan ajaran Islam serta melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipadukan dengan ilmu pengetahuan sains. Kedua, berperilaku positif. Bukan sekedar berpikir, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk perilaku positif. Contoh sebagai mahasiswa yaitu berpenampilan sopan. Ketiga, kreatif. Kreatif artinya selalu tampil dalam memerankan diri di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai kemampuan. Kampus Maulana Malik Ibrahim memiliki beberapa fasilitas dan juga unit kegiatan kemahasiswaan. Ada 18 unit kegiatan kemahasiswaan yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai fasilitas bakat serta minat atau potensi para mahasiswa. Unit kegiatan kemahasiswaan menjadi salah satu syarat lulusnya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Malang. Dikarenakan nantinya para mahasiswa dituntut mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang dituangkan dalam SKPI atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Mahasiswa yang aktif berkuliah di samping itu juga harus mampu berinovasi untuk mengembangkan bakatnya. Materi kedua disampaikan oleh Dr. Ilvi Nurdiana MSI. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sejak pertama berdiri sudah mencapai institusi yang unggul hingga saat ini, baik berdasarkan nasional maupun internasional. UIN Maulana Malik Ibrahim mewajibkan mahasiswa baru untuk tinggal di Ma'had selama 1 tahun. Selama di Ma'had, para mahasiswa baru akan diberikan taklim, seperti taklim Al-Quran, taklim bahasa, taklim afkar. UIN Maulana Malik Ibrahim juga memiliki rumah tahfidz yang disebut Hay'atut Tahfidz Quran atau HTQ. UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki perpustakaan yang sangat unggul. Pembayaran UKT mahasiswa berdasarkan indeks keuangan para orang tua. UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki beribu mahasiswa yang berprestasi. Mahasiswa
diharapkan agar selalu menjaga nama baik kampus dengan menorehkan prestasi. Mahasiswa merupakan calon pemimpin masa depan yang akan datang. Pemimpin masa depan bukan yang pandai meraingkai kata-kata semata, tetapi harus melaksanakan apa yang dikatakan. Calon pemimpin masa depan harus memiliki tanggung jawab. Sesulit apapun pemimpin yang sejati, bukan hanya orang yang mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi, tetapi mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri. Calon pemimpin masa depan juga harus mengedepankan positive thinking. Pemimpin yang baik adalah orang yang mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain, bukan orang yang selalu mencari kesalahan pihak lain. Sama halnya dengan mahasiswa yang mampu membesarkan alma maternya dengan prestasi, bukan malah membakar alma maternya. Day 2. Materi pertama disampaikan oleh Ketua Senat Eksekutif Mahasiswa. SEMA atau Senat Eksekutif Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinir DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi Senat Eksekutif Mahasiswa yaitu 1. Advokasi, 2. Legislasi, 3. Pengawasan, dan 4. Penganggaran. Tugas Senat Eksekutif Mahasiswa diantaranya: pertama, mengawasi dan mengontrol DEMA. Kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh DEMA. Ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda. Keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang yang menyalurkan kepada pihak yang bersangkutan. Kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA. Keenam, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang. Ketujuh, mengesahkan peraturan DEMA. Kedelapan, menjadi mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Komisi Senat Eksekutif Mahasiswa. Pertama, Komisi Advokasi dan Hukum. Kedua, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan. Ketiga, Komisi Administrasi dan Keuangan. Keempat, Komisi Informasi dan Komunikasi. Materi kedua yang disampaikan oleh Ketua DEMA. DEMA atau Dewan Eksekutif Kemahasiswaan memiliki fungsi sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, mengkoordinasikan dan mengkondisikan instruksi pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA antara lain melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disiapkan oleh SEMA, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan. DEMA memberikan wadah kepada mahasiswa untuk mengembangkan kreativitasnya. Materi ketiga yang disampaikan oleh Muhammad Hasanuddin Wahid, M.Hum. Melihat jumlah kasus yang ada di Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia
harus mendukung agar pandemi ini segera berakhir dengan melakukan vaksin dan juga disiplin berprokes. Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang sangat berat di berbagai sektor, antara lain pada sektor perekonomian seperti melemahnya daya beli, hilangnya pekerjaan. Pada sektor pendidikan seperti banyaknya orang yang putus sekolah, adanya kekerasan pada anak dan beresiko eksternal, serta penurunan capaian belajar. Pada sektor sosial, seperti meningkatnya angka kematian, meningkatnya angka kriminalitas, terselesaikannya pandemi juga dapat dilakukan dengan model kolaborasi helix yang juga mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, atau yang lainnya. Materi keempat yang disampaikan oleh Dr. Andes Haji Basri, MA, PhD. Moderasi secara etimologi yaitu wasatiyah yang berarti jalan tengah, posisi tengah, dan berkeadilan. Secara terminologi yaitu pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara risiko atau logika. Dasar bermoderasi dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 dan juga hadis-hadis dalam Sahih Bukhari. Moderasi sangat penting dilakukan di Indonesia dikarenakan karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan juga antar pemeluk agama. Lalu, historitas Islam di Indonesia serta karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagamaan, serta mampu mengganggu agenda moderasi Islam, seperti konflik Palestina dan Israel, aliansi politik Arab, Amerika, politik despotism and hypocrisy. Peran mahasiswa dalam menanggapi moderasi ini yaitu mahasiswa harus memerankan diri sebagai agen of change dalam menguatkan dan mendesiminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan agama dan juga bangsa yang sesuai prinsip moderasi. Mahasiswa harus cerdas akademik, religius, dan berkebinekaan. Itulah hasil resum saya dari hari pertama hingga hari kedua. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.